Dan kemarin juga saya mengikuti tes komando, alhamdulillah saya terima dan insya Allah saya laksanakan pendidikan mungkin tahun depan. Dan itu bagi saya itu kita harus membuktikan lah intinya apa yang kita harus bertanggung jawab apa yang kita omongkan. Bonjour, bienvenue, Lieutenant Enzo. Merci. Ngomong-ngomong saya benar gak sih? Soalnya saya disuruh. Benar. Enggak, ini benar. Benar, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Voilà. Bonjour, bienvenue. Lieutenant. Lieutenant. Voilà, merci. Enzo. Saya merasa lucu, mohon maaf. Terima kasih Lieutenant Enzo akhirnya menyempatkan hadir ke Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Karena juga memang tadi hari ini baru banget selesai dilantik menjadi Perwira Remaja TNI Angkatan Darat. Betul ya, Letnan? Betul. Yang tadi pagi dilaksanakan di Istana, kemudian dilanjutkan dengan acara di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Gimana perasaannya, Letnan, setelah resmi akhirnya dilantik menjadi Perwira Remaja? Secara pribadi bagi saya itu ada satu kata yang saya bilang itu bahagia. Sangat bangga dengan apa yang saya capai selama 4 tahun saya pendidikan di Akmil, yang merupakan langkah terakhir saya sebagai taruna dan juga langkah awal saya berkarir di TNI Angkatan Darat ini. Oke, tentu kalau misalnya mengingat dari 4 tahun yang lalu, pasti nggak nyangka sudah berada di titik sekarang ini. Betul. Resmi dilantik. Nah, ingat nggak kira-kira 4 tahun lalu? Saya juga sempat ketemu sama Letnan loh. 4 tahun yang lalu ya banyak cerita ya saya pas mengingat ya waktu itu. Yang pertama pada saat wawancara sama Pak Hadi ya, waktu beliau Panglima TNI, Pak Kasat waktu beliau itu Pak Andika Perkasa, dan juga baik di seluruh jajaran di Angkatan Darat yang justru merasa ya sangat cepat, merasa sangat cepat sekali. Benar-benar. 4 tahun berlalu itu, walaupun sama 4 tahun itu saya mengalami ya baik itu ya ada sedihnya, ada senangnya, ada bahagia, keberhasilan, ada mungkin kegagalan atau apa, tapi bagi saya semua itu terbayar semua di hari ini, karena puncaknya tujuan kami taruna ini mencapai ya Praspa ini. Alhamdulillah. Betul. Udah pasti itu adalah suatu perasaan yang sebenarnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Sangat luar biasa lah ya. Sampai ibu saya sendiri pun juga bahagia sekali dan bangga sampai nangis pun ke saya, dan juga saya sendiri pun membanggakan ibu saya itu sangat luar biasa sekali bagi saya, karena semua saya itu berpatokan pada ibu saya. Semua saya minta doanya, doa restu, minta tolong kemudahan, terus kelancaran. Sama saya menjalankan pendidikan ini, saya berhasil, saya bisa memakai topi ini, sama saya di istana saya bisa kenakan topi ini di kepala ibu saya, dan alhamdulillah tercapai semua. Alhamdulillah. Berarti tadi ibu juga nangis dong datang kan pastinya? Iya. Nangis juga, bahagia. Tadi disampaikan dari ibu ke saya juga, terima kasih untuk selama ini kamu bahagia kan mamo ya, kalau saya sebutnya di Korea itu mamo. Mamo itu artinya mama dalam bahasa Perancis. Gitu. Jadi makanya teman-teman saya sama kalau nggak ibu-ibu orang tua itu bilangnya mamo. Udah khas berarti itu ibu saya berarti, karena saya panggilnya mamo juga, itu artinya mama ya. Buat mamo sih ya bahagia sekali lah intinya. Saya juga tidak bisa apa yang saya mau katakan, tapi dengan keberhasilan ini saya alhamdulillah sekali lah. Benar, dan memang 4 tahun yang lalu sangat tidak terasa, karena itu sebenarnya pertama dan terakhir saya ketemu sama Letnan Enzo, terus sekarang bertemu lagi udah tiba-tiba udah dilantik aja. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong, kalau kita tahu kan pasti Enzo ini sempat viral karena ada darah keturunan Perancis. Tapi sebenarnya yang Prancis itu papa ya, almarhum papa. Almarhum ayah. Almarhum papa. Ayah. Dan mama Sunda. Mama Sunda. Berarti bisa bahasa Sunda juga, Damang? Sikit. Tapi kalau ditanya kumaha Damang? Baik. Oh baik. Damang gitu. Ya, belajar kalau masuk bahasa daerah, belajar. Okay. Tapi kalau setiap di umum sih bahasa Indonesia mau pakai. Mamo berarti jago bahasa Prancis juga nggak? Bisa bahasa Prancis juga. Jadi Prancis. Di rumah tuh saling tukar bahasa. Jadi karena bahasa ini kan buat menurut saya itu harus satu hal yang saya pegang, karena saya gunakan nanti di satuan nanti ke depan juga. Hal itu juga saya harus sering-sering latih, karena kalau dengan lingkungan itu takutnya juga hilang bahasa saya. Jadi sama mama kalau di rumah tuh
balas pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Perancis, Indonesia, Perancis, Indonesia. Jadi sering Oh, gitu. Jadi oke, nggak oke. hilang. Jadi juga mama juga bisa bahasa Perancisnya juga. Oh, tapi denger-denger kalau ngomong masalah bahasa katanya Letnan Enzo bisa 3 bahasa ya? 3 bahasa. Apa aja tuh? Selain Indonesia, Le Prancis. français, Perancis, Inggris sama Indonesia. Oke. Itu berarti sebenarnya dalam keseharian bahasa Indonesia iya, bahasa ibu, juga bahasa Prancis Perancis tetap pun dilatihkan. jalan juga. Oke. Kalau saudara punya berapa bersaudara, Letnan? Kalau hitung saudara sih juga bingung ya. Sebenarnya total tuh 4. Cuman tuh kakak tiri sama abang tiri semua. Karena ada yang satu ibu, satu bapak, beda ibu, beda bapak. Jadi dihitunglah 4 bersaudara lah. Tapi secara umur saya paling muda. Anak paling terakhir. Oh, paling Ya, terakhir. kalau darah Perancis Indonesia itu saya satu-satu anaknya. Kalau gitu? dari ibu saya sebelum nikah sama bapak saya itu sudah punya anak. Ada kakak saya, kemarin baru nikah tanggal 22 kemarin. Oh gitu. Saya juga bilang ke kakak saya, selamat kakak atas pernikahannya, luar biasa. Semoga jadi istri yang soleha bagi untuk daripada suaminya. Dan juga dari sisi bapak, saya ada keluarga juga. Jadi bapak ini sebelum nikah sama ibu saya sudah punya anak 2. Dan itu juga blasteran juga, blasteran Inggris dan Perancis. Dan setelah itu bertemulah sama ibu saya dan muncullah saya. Jadi secara keseluruhan itu ada 4. 2 di Perancis, 1 di Indonesia sama saya. Jadi kalau secara umur saya anak paling muda. Oh gitu. Tapi semua saudara masih Saling ada kontak ya. komunikasi kan? Saya dengan keluarga yang di Perancis dengan di Indonesia sering beri kabar. Apa kegiatan saya, harus ada apa. Dari Perancis pun juga kasih tahu informasi ke kita, kegiatan apa, salam gimana. Ada ulang tahun kita ucapkan selamat ulang tahun segala macam. Jadi sehingga ikatan kita nih dengan silaturahmi kita tuh kuat dengan ada di Perancis dan di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih erat. Alhamdulillah, berarti memang orang tua juga mengajarkan silaturahmi kepada saudara walaupun jauh ya. Berarti dengan dilantiknya tadi ini saudara semua saling berkontak dong ya kan? Kontak pasti juga. Keluarga di sana juga pasti monitor saya yakin. Karena ibu saya pasti, karena ibu saya mama itu jalur koneksi memberi kabar ke keluarga saya. Karena saya juga sama Taruna kan jarang megang ini kan HP yang berberi ini karena kesibukan saya sama Taruna. Jadi mama ini berperan agar silaturahmi kita terjaga lah dari Perancis sama di Indonesia ini. Oke, betul sih. Nah kalau ngomong-ngomong selama 4 tahun nih mengenyam pendidikan di Akmil, tentu itu bukan hal yang mudah juga. Mungkin bisa diceritakan Letnan bagaimana di sana dalam menjalani hari-hari? Mulai dari diterima atau bagaimana? Iya, selama 4 tahun selama itu aja. 4 tahun diterima ya. Ya alhamdulillah saya waktu itu sekali tes saya masuk, alhamdulillah dengan persiapan saya selama saya SMA pun sebelum SMA juga saya persiapkan, alhamdulillah terima. Terus lanjut lagi kita ke tahap candra di muka ya, itu 3 bulan bersama rekan yang polisi. Setelah itu lanjut lagi 3 bulan 3 matra, setelah itu dikembalikan ke akademi masing-masing. Bagi saya sama 4 tahun ini banyak sekali cerita yang saya alami dan juga yang dilewati dan saya bisa bertahan, survive ya. Selama 4 tahun ini bagaimana saya bisa bertahan? Yang pertama ini ada keyakinan terhadap diri saya sendiri. Karena yang penting bagi saya itu yakin dengan diri sendiri bahwasannya saya itu bisa, saya itu mampu. Karena saya juga singkat cerita, saya juga orangnya ini sebelum masuk saya juga bahasa Indonesia kurang. Sebenarnya agak kurang bahasa Indonesia saya. Bahkan saya waktu sama senior juga bilang tanggul, saya nggak ngerti tanggul itu apa. Jadi sambil berjalan proses pendidikan itu saya masih belajar sedikit bahasa ya, tambahan-tambahan itu. Jadi bagi saya itu ada kesulitan lah. Tapi buat saya kesulitan itu saya harus hadapi dan saya harus belajar. Jadi kekurangan saya yang saya harus miliki, saya harus mengasah lah agar saya dipersiapkan nanti ke depan saya Letnan 2. Karena saat kami Letnan 2 kan kita sudah istilahnya sudah siap di satuan. Kita sudah ditempatkan di satuan, kita harus sudah siap semua. Jadi sehingga bagi saya sama 4 tahun saya mengisi kekurangan saya. Mungkin cara menyampaikan amanat lah, atau mungkin perhatian terhadap teman saya atau adik-adik saya, karena saya juga sempat pokdo kan. Saya belajar itu dari situ, hal kecil lah dulu. Jangan lihat hal yang luas, lihat dulu hal yang kecil dulu. Lihat benahi diri kita dulu lah sebelum kita mengenai ke yang lain. Kayak contoh mungkin
sering kita apa ya tujuan kita sebagai Danton muda di satuan bagaimana. Buat saya itu kenali diri kita dulu, baru tahap ke anggota, mungkin lingkungan satuan, baru sudah mengenai, sudah mengerti, baru bisa naik ke atas. Dan juga dengan hal itu target dan juga tujuan dan keinginan dari satuan dan pencapaian prestasi insya Allah bisa tercapai. Itu. Jadi selama 4 tahun ini yang saya pelajarin, bangun karakter, dan juga kita dituntut di pola dasar kan, tanggung-tanggung Tringnas itu, jasmani dan kepribadian kami dan juga akademik kita harus bagus. Dari situ saya dipelajarin agar saya disiapkan di satuan itu. Jadi intinya selama 4 tahun ini saya belajar lah untuk menjadi seorang perwira atau menjadi seorang Danton yang diinginkan oleh satuan. Oke, udah pasti yang tadi asah bahasa juga sama pendidikan itu pasti rumit ya. Cuma pasti dibantu teman-teman yang pasti lain. Pasti dibantu teman-teman. Saya juga sering benar. nanya ke teman saya. So, ini artinya apa? Ini artinya ini. Oh yaudah. Terus ke ini gimana? Ya apa? Ya pokoknya intinya itulah. Pokoknya sering bertanya. Tapi kayaknya lucu juga ya kalau misalnya saya jadi bayangin Letnan Enzo pas dimarahin sama pelatih, kau nih. Terus Letnan Enzo nggak merasa sakit hati atau apa karena ini apa ngomong apa gitu, pernah nggak merasa kayak gitu? Awalnya sempet kayak gitu. Sama senior juga sering kayak marah-marah gitu. Yang tanggul itu masalahnya. Waktu itu saya ingat saya kena apa gitu, nggak pasang pakai sepatu masalah. Terus disuruh naik tanggul dipisahin. Istilah cerita itu lagi dipisahin lah, yang nggak pakai sepatu. Saya nanya baik-baik tanggul. Tapi kenapa nggak pakai sepatu ya ngomong? Waktu itu lagi ini apa orientasi. Pasti ini masuk mentar, saya ingat itu. Tapi berkesan cuma lah itu. Nah, tapi momennya lucu juga sih karena bahasa saya ini, tapi nggak apa-apa bagi saya, belajar terus aja. Jadi pas dimarahin senior suruh ke tanggul itu? Saya tanya dulu, tanggul itu apa, Pak? Mayor. Kan panggilan mayor. Tanggul itu apa, Mayor? Naik ke atas. Jadi dia ngarahin itu baik-baik. Jadi dari sifatnya marah tiba-tiba jadi baik di situ loh. Mungkin kalau saya jadi pelatihnya, aduh nggak ngerti lagi, naik. Jadi itulah. Tapi itu jadi cerita. Oke. Mungkin ada dari selain itu yang paling berkesan gitu mungkin, ada nggak? Atau emang itu yang paling berkesan lagi? Berkesannya awal ya. Kalau paling berkesannya saya itu kebersamaan di letting. Itu apa yang saya berkesan. Jadi bareng-bareng satu batalion sama Irving saya, rekan-rekan saya itu kumpul satu batalion. Pagi kita pas menjelang mau praspa itu kan pasti dibutuhkan kekompakan kan. Itu yang bisa berkesan bahwasanya kita inilah momen terakhir kita bersama. Karena setelah kita leda kita sudah berpisah, sudah berpikirannya masing-masing, hidup kita masing-masing. Jadi disitulah hal yang berkesan bahwasan kita inilah langkah momen terakhir kita kompak. Makanya kita sering latihan yel-yel yang kemarin di praspa itu, yang tadi praspa itu, kekompakan itu yang buat saya berkesan. Karena ini bukan sekedar teman atau gimana ya, tapi ini keluarga bagi saya. Karena di mana pasti ketemu, pasti berjumpa, apa kabar gitu. Jadi dianggap itu seperti keluarga buat saya. Dan ke depan banyak lagi momen-momen yang ketemu lagi, benar. Pasti kayak gitu. Pasti. Kalau tadi kan Letnan Enzo sempat bilang nih, daftar hanya sekali langsung masuk. Nah, ini perlu diketahui juga mungkin sama yang nonton, Letnan Enzo ini masuk bukan hanya karena ibaratnya hanya karena bule nih gitu, campuran nih masuk, cakep misalnya gitu. Tapi dari yang saya baca juga dan emang itu benar, karena Letnan Enzo ini juga potensinya kuat sehingga masuk ke Akmil. Dan di situ saya interest dengan yang Letnan Enzo itu bisa berlari 3.000 meter dalam waktu 12 menit, itu benar? 3.400. 3.400? Iya. Malah 8.220. Alhamdulillah selama 4 tahun dapat penghargaan Dira Tringginas 3 kali juga itu. Jadi kan yang tripola dasar yang selama Taruna kan, alhamdulillah sama saya 4 tahun tingkat 1, 2, 3 itu dapat Tringginas terus itu berturut-turut. Dari tingkat 1 juara 3 umum jas terbaik, tingkat 2 juara 3 umum jas terbaik, dan tingkat 3 juara 1 umum jas terbaik. Jadi angkatan itu. Keren. Dan itu semoga dipertahankan terus ya Letnan. Sampai nanti bintang mungkin kan? Amin. Nah tentunya pasti dalam mengenyam pendidikan di Akmil gak hanya
jasmani, akademik, Iya. juga kepribadian, pasti banyak hal lain yang dipelajari di sana, terutama mungkin apa yang didapat pelajaran-pelajaran di sana akan diterapkan sama Letnan Enzo nanti ke depannya saat berdinas. Itu mungkin ada yang dipelajari yang mungkin nanti akan saya terapkan ini nanti saat saya berdinas, ada gak? Pertama ya seperti yang kita jalan sama itu 4 tahun ya, yang masalah tanggungan tanggap terengis itu memang harus terjaga. Tiga pola tersebut itu harus terjaga banget. Masalah karakter, kemampuan jas kita, dan juga kemampuan akademik kita itu sebagai seorang insya Allah ya pembina di lapangan sebagai danten itu kita harus memang memenuhi, harus kita menguasai juga. Kayak hal contoh ya karakter ya, itu ya berikan contoh yang terbaik lah pada mungkin ke anggota. Apa image yang terbaik seperti apa, mungkin berpakaian yang benar bagaimana, atau mungkin dari segi jas ini buat saya itu nilai plus buat saya. Mungkin buat nonton yang masih muda-muda kan punya semangat jiwa yang untuk mengembangkan jasmani itu kan kayak semangat gitu lah, kayak misalkan fisiknya bagus, kayak keren gitu loh, kayak kemampuan fisiknya bagus, renangnya bisa segala macam. Dan alhamdulillah saya sama ini saya cakup semua aspek itu. Targetnya di situ. Karena buat saya memiliki kemampuan jas itu membangunkan juga karakter. Jadi dua sekaligus, karakter dengan jas itu sekaligus. Karena misalkan saya harus bisa lah. Saya awal teater 7.200 sebenarnya, hanya 7.200 saya tes, dan saya bisa buktikan, saya bisa memberikan contoh ya bahwasanya itu awal, tapi dengan waktu dan keinginan kita bisa mampu, dan alhamdulillah bertambahlah satu keliling jadi 8.200. Jadi disitulah mental juang jadi terbentuk, dan karakter itu juga mengikuti. Masalah akademik juga tetap diimbangin. Jadi dari 3 aspek itu saya berusaha sama sehari-hari di sana itu tetap terjaga terus. Dan insya Allah saya bismillah dari 3 aspek ini terjaga sampai saya pensiun. Bahkan sampai saya inilah udah punya mungkin anak atau cucu, saya ajarkan turun kebahasan 3 hal itu harus dimiliki. Iya benar-benar. Nah kalau misalnya semua itu nanti udah tercapai ya, semoga ya amin, tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Iya betul itu. Tetap menjaga, terutama ya ibadahnya pastikan jangan sampai lupa. Karena semua kita itu kemampuan itu semua itu berkat dari Allah, baik dari Tuhan. Semua itu diberikan. Kita berikan jabatan, diberikan kemampuan itu sebagai satu rezeki dan juga amanah, dan itu tergantung kembali kepada kita, bagaimana kita bisa menjalankannya itu, bagaimana cara bisa memanajkan, dan juga cara kita bertindak dan apa yang kita dapetin. Tapi yang penting itu bagi saya itu kita harus tetap syukuri apapun yang kita dapatkan, apapun itu pun juga termasuk apabila kita mendapatkan suatu kegagalan, keberhasilan, suatu kesedihan, kebahagiaan, semua itu pasti ada hikmahnya. Di hidup saya selama 4 tahun saya berpikir pasti setiap kejadian sehari-hari, mungkin hari ini terus besoknya, itu pasti ada hikmahnya, dan itu bagian dari evaluasi saya. Kayak contoh, mungkin dapat di Raterninas perunggu pada tingkat 1 dan 32 tuh saya perunggu terus bertahan. Saya juga introspeksi diri, kenapa ini, kira-kira apa yang kurang agar saya bisa itu berkembang. Alhamdulillah pada saat tingkat 33 dapat emasnya itu. Dapat lah itu. Jadi buat saya itu apapun yang terjadi di diri kita itu sebagai suatu pelajaran, suatu hikmah. Pasti ada hikmahnya. Dan dari hikmah itu kita harus mengerti apa yang kurang, kira-kira apa yang ke depan kita harus lakukan agar kita lebih baik. Karena semua itu sebagai suatu warna, dan warna itu diberikan pada kita, dan itu warna itu akan berikan hasil dengan manajenya kita itu loh. Kayak gitu, jadinya pasti ada hikmahnya lah. Ya pasti, dan tentunya yang saya selalu sebenarnya sering bilang juga sama tamu-tamu yang datang ke sini, memang tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Jadi bukan proses yang mengkhianati hasil, tapi hasil tidak mengkhianati prosesnya bagaimana berjalan itu. Kalau kita melakukan prosesnya semua dengan baik, tadi dengan 3 unsur yang tadi itu semua diusahakan meningkat bersama, itu pasti kita juga dalam segala aspek yang lain ikut gitu. Tapi selain itu juga semua itu harus seimbang memang di hidup itu. Karena
kayak contoh ya ikhtiar atau usaha ya. Usaha dengan ikhtiar kita maksimal, tapi tidak ada doa, percuma. Ada doa tapi ikhtiar atau usaha tidak ada, percuma juga. Jadi kita harus seimbang jadi hidup itu. Ikhtiar iya, atau berusaha, dan doa juga iya. Dia harus tetap seimbang semua. Sehingga pasti insya Allah ada hasilnya. Oke, Masya Allah, semua penjelasannya semoga menjadi motivasi juga untuk yang lain ya. Insya Allah. Terutama untuk saya juga di sini karena saya yang diomongin langsung ini kan. Jadi saya harus siap. Oh iya benar, harus siap. Kalau dulu kan saya masih serda ketemu belum jadi ya kan. Sekarang oh ya siap. Salah saya dari tadi nggak siap-siap ini. Nah, terus juga ngomong-ngomong nih Letnan, kan waktu itu kalau ingat saya pernah nonton tuh waktu Letnan itu dipanggil sama Pak Prabowo. Hey Enzo, ya maaf ya Let. Hey Enzo, gitu kan. Emang ceritanya emang gitu ya, dulu. Kan? Hey Enzo, kamu mau korup apa? Siap infanteri. Wah, yakin kamu infanteri? Kata Pak Andika, bukannya Bekang. Loh. Terus sekarang dapatnya apa nih? Dapatnya di infanteri. Oh, alhamdulillah, berarti juga sesuai. Ada cerita sedikit ya. Oh, 4 tahun yang lalu saya juga sempat bilang waktu itu depan Kasat mau masuk infanteri komando. Saya bilang itu kan. Dan alhamdulillah sama 4 tahun kemudian dengan megang omongan saya amanah, saya pegang itu, alhamdulillah saya tempuh infanterinya. Dan kemarin juga saya mengikuti tes komando, alhamdulillah saya terima dan insya Allah saya laksanakan pendidikan mungkin tahun depan. Dan itu bagi saya itu kita harus membuktikan intinya apa yang kita harus bertanggung jawab apa yang kita omongkan. Jadi buat saya itu karena itu juga nyebar kan di mana-mana, juga pasti jadi omongan. Dan bagi saya itu ini tanggung jawab besar bagi saya. Saya harus membuktikan. Dengan buktian ini memberi motivasi ke orang lain. Niatnya itu. Bahwa dari 4 tahun yang lalu saya bilang itu. Dan bisa dibuktikan 4 tahun kemudian ini. Itu. Benar. Dan harus memang benar dibuktikan sama semuanya. Jangan dan sampai. Pada saat Pak Prabowo yang nanya itu. Infanteri siap komando. Nah sama juga itu waktu itu. Jadi infanteri komando. Komando. Oke, bagus. Ya karena memang jangan sampai sih. Kita membiarkan orang lain itu memiliki pendapat pasti gara-gara dibantu nih, maksudnya untuk mendapatkan itu dengan jalur instan, tapi kan kenyataannya enggak. Makanya memang harus dibuktikan. Iya. Termasuk seperti yang tadi saya di awal bilang, Letnan Enzo ini masuk Akmil ini bukan hanya sekedar karena turunan bule, tapi memang ada potensinya di situ. Larinya nyampe, berenangnya nyampe, push up, sit up, pull up, semuanya. Semua aspeknya, psikologis juga iya. Jadi memang di situ ada usaha yang diusahakan oleh Letnan Enzo agar itu semua tercapai. Okay. Nah, mungkin pastinya kan tantangan ke depan ini nggak mudah, apalagi sekarang mungkin masih belum terasa, masih Letnan 2, belum terasa. Ke depan pasti akan semakin pohon semakin tinggi, anginnya makin menerpa, makin kencang. Nah, itu mungkin bisa digambarkan oleh Letnan Enzo apa yang mungkin kedepannya ini akan dilakukan oleh Letnan Enzo, mungkin ke depan akan jadi pimpinan bagaimana? Seperti yang saya bilang dari awal ya, 4 tahun saya berlalu dari Taruna, ini adalah akhir terakhir saya sebagai Taruna, juga langkah awal saya sebagai TNI AD, sebagai berpangkat perwira Letda. Bagi saya ke depan saya gimana atau tantangan yang saya hadapi, buat saya apapun tantangan yang saya hadapi, apapun rintangan dan lika-liku yang saya hadapi itu pasti saya akan bisa menyelesaikan. Karena saya yakin tantangan yang kita dapat pasti itu sesuai takaran kita. Tidak ada yang maksudnya kesulitan yang melebihi dari kemampuan kita. Betul. Itu pasti rintangan itu pasti bisa kita lalui dengan kemampuan kita. Karena kalau misalkan rintangan kita dapat melebihi dari kita itu mungkin tidak mungkin, tapi dari awal juga pasti diberikan itu tantangannya itu sesuai kemampuan kita itu. Dan ke depan saya juga dengan saya bilang ya, usaha, ikhtiar dan doa itu saya tidak pernah lepas. Dan paling terutama paling penting di hidup saya itu mama. Kembali lagi ibu ya, karena doa ibu itu sangat luar biasa bagi saya. Doa ibu itu sangat mustajab. Jadi saya juga sempat singkat cerita ya, siap cuti atau mau melaksanakan kegiatan atau gimana, saya minta doa ke ibu saya, minta kelancaran.
Dan pasti disitulah pasti ada suatu hal yang memudahkan itu secara tiba-tiba atau gimana. Itulah bagian dari doa. Usaha ikhtiar kita sudah, doanya itu terkabul, gabung, langsung Ke tercapai. langit. Wis. Tercapai semua. Benar-benar. Karena memang doa ibu itu mustajab. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, apalagi ridho ibu. Dan juga pasti almarhum ayah juga pasti bangga melihat Lenan Enzo yang sekarang ini. Selalu berdoa saya kepada bapak saya, karena saya penerusan dari bapak saya kan. Walaupun bapak tidak bisa hadir, tapi saya yakin bapak itu bisa merasakan kebahagiaan apa yang saya merasakan, dan juga kebahagiaan dari mama juga bagaimana. Dan saya yakin, dan juga saya sebagai keluarga dari bapak dari Ali juga selalu bertanggung jawab harus meneruskan tongkat estafet kebahagiaan dari keluarga saya. Tuh. Mungkin ada harapan ke depannya yang mungkin, atau ucapan-ucapan yang mungkin sebenarnya memang tadi kan memang ibu itu tiada tandingannya, tanpa doa ibu nggak bisa seperti sekarang. Mungkin ada ucapan terima kasih yang mau diutarakan di sini, mungkin pada selain ibu, pada saudara-saudara, atau kepada mungkin kalau di Akmil itu di sana ada yang namanya mungkin cari orang tua angkat atau orang tua asuh gitu ya. Keluarga asuh. Keluarga asuh. Iya. Nah ya mungkin bisa diutarakan. Ucapan terima kasih ya. Buat saya selama ini saya ucapkan terima kasih untuk semua komponen yang mendukung saya lah, baik segi teman, keluarga, saudara seperjuangan Taruna yang sekarang sudah dilantik sebagai Letnan 2, dan juga alhamdulillah dengan usaha yang saya berikan, dengan doa yang saya alami ini, saya laksanakan itu semua tercapai, dan harapan yang ke depan saya ini tetap amanah, intinya tetap amanah, tetap dijaga nama baik saya, nama baik keluarga, nama baik TNI Angkatan Darat ini, dan nama baik negara ini. Dan itu saya juga bersyukur sekali untuk hari ini bahwa saya ada tanggung jawab baru yang saya dapat ini. Apa tuh? Perwira ini. Iya. Karena dari sumpah itu memiliki tanggung jawab baru, sehingga buat saya itu sebagai suatu hal yang harus saya pegang. Dan juga ke depan mungkin kata motivasi ya diberikan ya. Tidak ada yang gak mungkin dicapai, semua pasti mungkin, asalkan dari keinginan kita, kemauan kita, dan apapun kekurangan kita yang kita alamin, itu pasti ada jalan lurusnya, pasti ada soft problemnya, pasti ada sesuatu yang kita bisa capai. Jadi tetap berusaha dan tetap berdoa, itu inti dari kehidupan ini. Dan apabila ingin mencapai sesuatu hal, atau mungkin saya dulu usaha itu melebihi dari rekan-rekan saya, itu rahasia saya. Jadi misalkan contoh, teman saya mungkin larinya pagi saja, kalau saya larinya pagi dan sore, disisihkan malam latihannya. Jadi melatih lebih sih. Jika kita, apalagi kita ingin mencapai suatu hal yang besar, maka berlatihlah atau berusaha lebih secara normal yang harus dilakukan secara umum itu. Insya Allah semua terbantu, apalagi dibantu oleh doa. Itu semua itu. Masya Allah, betul sekali, karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan yang datangnya dari Allah. Jadi kita nggak boleh seperti berburuk sangka gitu, atas apa yang mungkin belum terjadi. Kita takutnya apa nih ya ke depan gitu, nggak boleh kan. Jadi semoga juga saya harap Letnan Enzo yang sekarang tetaplah menjadi Letnan Enzo yang nanti ke depan akan datang mungkin jadi bintang, tetap rendah hati, tetap pada pendiriannya, juga terjagalah semuanya, ibadahnya, karakternya, attitude-nya, semua jasmaninya tetap terjaga. Juga semoga ibu berumur panjang ya, berkah dalam umurnya, jadi bisa ngelihat nanti Letnan Enzo insya Allah jadi bintang. Amin. Dan pastinya itu suatu hal yang semakin tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Tapi satu terakhir, mungkin pada bertanya-tanya juga, sebenarnya Letnan Enzo udah punya pacar belum? Nah kan lama jawabnya.
Sudah. Oh udah. Oh, Dan udah. kebetulan dikenan sama ibu saya. Oh dikenal. Iya. Oke. Dengar katanya orang Arab emang ya? Oh Indonesia. Oh Indonesia muka Arab. Turunan dari Oh tuh, oh iya kan orang Arab. tapi tetap Indonesia. Oh tetap Indonesia Merah ya, putih. tetap Indonesia. Berarti nanti lucu juga ya anaknya kan. Kamu orang mana? Indonesia, Arab, Prancis, Sunda. Ah, kalau buat saya, kalau misalnya saya punya anak, saya tetap larikan di sini. Mungkin mukanya beda, mungkin beda. Orang pasti lihat ini orang luar. Tapi saya bilang ke dia, kembali lagi, kamu lahir di tanah siapa? Negeri ini, tanah Indonesia. Kau tetap merah putih. Itu seperti yang dibuka sama ibu saya. Kamu walaupun darah campuran, pasti dia orang lihat ini. Tapi dan saya yakin kamu depan pasti akan kemana-mana. Tapi ingat tanah kelahiranmu di mana? Tetap merah putih di dada. Uhuy. NKRI Harga mati. harga mati. Oke, cakep. Ya, kalau gitu mungkin udah selesai ya perbincangan kita di siang hari ini, Letnan Enzo. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih telah berbagi dan menjadi motivasi untuk kita semua. Semoga Insya Allah. harapan-harapan yang diinginkan ke depan itu tercapai. Walaupun dengan proses yang tidak instan, harus bersabar, tetap ikhtiar, tetap berusaha, tetap berdoa, tetap sabar tetap intinya. minta restu orang tua, Tetap pastinya. sabar intinya. Benar, tetap sabar. Semoga saya harap Letnan Enzo ke depan menjadi pemimpin yang amanah, Amin. yang jujur, Amin. tidak semena-mena kepada bawahan, kepada anggota. Jadi contoh untuk kita semua pokoknya. Karena TNI Angkatan Darat Di hati rakyat. di hati rakyat.